Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan huwa alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Mumtaz Pontianak Bapak Tarandas Haji Abdul Rahmi, yang juga merupakan mertua saya sendiri, jadi penghormatannya double. Mungkin ada yang belum tahu, karena sedikit saya cerita. Kemarin saya ada kegiatan, saya foto dengan istri saya, bukan istri orang lain. Pada heran itu, kok Mbak itu foto sama Ustaz, Mbak itu istri saya. Karena belum tahu kan kita. Dan juga yang saya hormati pengurus yayasan, pengurus PUMG, para kepala unit TK, SD, SMP, SMA, asatidz dan ustadzah sekalian, para karyawan, dan juga yang saya hormati, yang saya banggakan, ayah bunda yang bisa meluangkan waktunya hari ini, dan juga ananda semua yang juga ikut hadir, yang mudah-mudahan insyaallah nantinya menjadi generasi yang dapat membanggakan bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hingga saat ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat hadir di rumah Allah ini, ya, salah satu tempat yang paling baik yang ada di muka bumi itu adalah masjid-masjidnya Allah. Jadi sangat baik mengadakan kegiatan-kegiatan itu kalau memang bisa di masjid daripada di tempat yang lainnya, karena insya Allah ya akan ada keberkahan darinya. Adapun agenda kita hari ini adalah tarhib Ramadan. Tadi tujuannya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah melihat dari apa yang kita lakukan ini, kegiatan tarhib Ramadan ini sebagai bentuk keseriusan dan kesungguhan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena itu ketika Allah sudah melihat ada keseriusan, ada kesungguhan dari hamba-hambanya, mudahan segala niat kita, ya, tekad kita selama di bulan Ramadan nanti Allah mudahkan. Allah berikan kekuatan kepada kita dalam optimalkan ibadah Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi, ya, hari Senin atau Selasa. Tapi kalau bisa jangan ada yang hari Rabu, ya. Nah, kemarin saya dengar di Sulawesi atau di mana ya, sudah ada yang masuk Ramadan. Ya, kemarin atau sebelumnya lagi sudah masuk Ramadan, sudah tarawih mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang begitu istimewa, yang begitu mulia, yang selalu dirindukan, dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu kebaikan-kebaikan,
bulan yang penuh rahmat, kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Maka umat Islam di seluruh penjuru dunia itu menyambut bulan yang mulia ini dengan rasa sukacita, dengan rasa gembira. Meskipun kegembiraan itu nantinya akan berbeda-beda alasannya, nanti akan kita lihat. Ya. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, ya, berkaitan dengan bulan Ramadan ini, ada hal yang perlu kita waspadai. Karena Ramadan ini kan selalu berulang-ulang di setiap tahunnya. Ramadan ini sudah biasa kita jalani. Maka jangan sampai Ramadan ini hanya sekedar musiman. Jangan sampai Ramadan ini ya lewat begitu saja. Kalaupun ada ibadah-ibadah yang dilakukan di dalamnya, jangan sampai hanya karena rutinitas tahunan. Lihat orang puasa, ikut puasa. Lihat orang tarawih, ikut tarawih. Lihat orang enggak tarawih, apa? Ya mudah-mudahan tetap tarawih. Itu baik, tapi belum cukup jika tidak ada niat serta tekad dari diri kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengajak pada kita semua, termasuk diri saya sendiri, coba mari kita merenung. Nah, ini penting sekali, ya, merenung, mengintrospeksi diri, ya, bagaimana Ramadan yang telah kita lewati selama ini, yang telah kita jalani, ada tidak memberikan perubahan, ada tidak memberikan peningkatan kualitas diri kita. Mengapa? Karena Ramadan itu sejatinya adalah, kalau Pak Ketua Yayasan tadi bilang, ini bulan untuk berbenah. Ini bulan training. Siapa trainernya? Langsung Allah Ta'ala. Ada pelatihan. Pelatihan itu kan berarti ada tujuannya, ada target yang ingin didapatkan setelah pelatihan tersebut. Artinya kita ingin melihat apa hasil dari latihan Ramadan kita setelah berakhirnya bulan Ramadan. Dan ini juga kata ulama, ini merupakan tolok ukur keberhasilan seorang hamba. Itu dilihat dari bagaimana setelah Ramadannya. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda diterimanya suatu amal kebaikan itu adalah dengan lahirnya kebaikan-kebaikan setelah amal itu dilakukan. Artinya, jika banyak amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka ingin mengetahui diterima atau tidaknya, itu salah satu indikasinya kata para ulama. Itu lihat bertahan nggak setelah bulan Ramadan. Artinya apa? Ramadan itu nggak sekedar kita jalani begitu saja, lewat selesai, tidak. Tapi bagaimana hasilnya? Nah, misalnya kita merenung, Bapak Ibu sekalian, hampir bisa dipastikan seseorang tidak akan pernah menjadi lebih baik tanpa ada perenungan, tanpa ada introspeksi diri. Bagaimana dia akan tahu di mana kurangnya, di mana salahnya, apa yang akan diperbaiki? Makanya bisa jadi orang yang tidak pernah introspeksi diri, merenung, dia akan selalu merasa terus benar, tidak pernah salah. Padahal kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan untuk mengetahui itu, kalau toh pun kita bertanya kepada orang lain, kemungkinan orang lain pun tidak jujur, dia tidak akan, nggak enakan dia. Atau orang lain tersebut dia nggak tahu sepenuhnya tentang diri kita. Maka yang paling tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Dan ini butuh perenungan, kita butuh jujur. Ada nggak selama ini peningkatan setelah bulan Ramadan? Saya yakin kita semua tidak mungkin ada yang ibaratnya apa ya? Tahun 2002 kita menjalani Ramadan, 2003 kita nggak menjalani Ramadan. Itu kemana kita? Nggak mungkin. Pasti kita lalui, kita jalani. Nah, bagaimana hasilnya? Misalnya saja, lihat bagaimana ibadah kita. Ya, kita merenung. Ya, Ramadan ini kan kita dilatih untuk beribadah. Saya yakin
sebandel-bandelnya seseorang itu ya, senakal-nakalnya, semalas-malasnya untuk ibadah, di bulan Ramadan sedikit banyaknya adalah bertambah. Di luar bulan Ramadan tak pernah sholat, Ramadan lumayanlah maghrib. Kan begitu. Jadi ada peningkatan ya, yang penting ada peningkatan. Kan begitu. Nah, ini ibadah. Nah, apalagi sholatnya, kita dilatih berpuasa, dilatih ya, bersedekah, membaca Al-Quran. Nah, itu bisa bertahan nggak itu ketika di luar bulan Ramadan? Lalu apalagi akhlaknya, di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah ya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita secara logika, mengapa Allah harus melarang kita makan dan minum? Bukankah itu manusiawi? Bukankah itu sebelum-sebelumnya juga dihalalkan? Nah, tujuannya ada. Ini untuk melatih agar kita bisa mengontrol nih, mengontrol anggota badan kita, ya, menjaga lisan kita, menjaga mata, menjaga telinga, seluruhnya daripada hal-hal yang tidak baik. Jadi latihan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah, ini akhlaknya. Lalu dilihat dari apa? Kinerjanya. Tadi saya dengar di sini banyak, senangnya ayah ya saya ya. Agak gimana gitu kalau manggil Pak ayah. Banyak guru, banyak karyawan, dan juga mungkin orang tua juga ya bekerja di tempatnya masing-masing. Itu juga kita dilatih itu ketika bulan Ramadan, bagaimana kita bisa puasa itu identik dengan sabar dalam hal apa saja. Lalu kita dituntut untuk jujur. Puasa itu jujur yang paling tingkat tertinggi itu. Ya, meskipun tidak dilihat orang, kita nggak berani di dalam kamar itu kita meminum meskipun seteguk, kan begitu. Itu jujurnya luar biasa. Ramadan kita dilatih untuk tetap bersemangat beraktivitas sekalipun sedang dalam keadaan lemah, lemas. Ini melatih disiplin. Terbawa nggak itu setelah Ramadan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Ya. Ketika usia kita ini bertambah, terus bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, maka justru itu mohon maaf menjadi beban bagi kita. Ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan waktu dan usia yang telah diberikan kepada kita. Jika memang sudah ada perubahan, perbaikan, meskipun ya pelan-pelan, alhamdulillah, maka itu perlu dipertahankan, perlu ditingkatkan. Sholatnya bagaimana? Ustadz, saya alhamdulillah sholatnya 5 waktu. Tetapi lihat awal waktu atau tidak. Kalau sudah di awal waktu, yang laki-laki bagaimana? Masih di rumah atau di masjid? Terus seperti itu. Kalau tadi sholatnya 2 rakaat bisa 1 menit, nah nanti lebih-lebihkanlah sedikit, 1 menit setengah, lumayan, agak panjang. Jadi selalu ada peningkatan yang bisa kita lakukan. Namun Bapak Ibu sekalian, jika setelah kita merenung, ini harus jujur ini. Ternyata bukannya ada peningkatan, malah penurunan kualitas diri kita. Tidak ada jaminan bertambah usia kita. Tidak ada jaminan kita selalu bertemu dengan bulan Ramadan lalu itu membuat diri kita menjadi lebih baik. Tidak ada jaminan. Apalagi sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian, sangat rentan sekali ya dihinggapi dengan penyakit-penyakit hati, dihinggapi dengan akhlak yang tidak baik, dan itu sedikit banyaknya dikarenakan si anak. Karena apa? Anak kan menjadi fitnah. Makanya ada hadis itu, innal walada, sesungguhnya seorang anak itu akan menjadikan orang tuanya apa? Pertama, mabkhalatun, dia akan menjadi bakhil. Majbanatun, dia menjadi pengecut orang tuanya. Majhalatun, dia menjadi bodoh, tidak pintar. Kenapa ya tadi? Karena kesibukan dengan anaknya, dengan perasaan kepada anaknya. Mahzanatun juga, selalu sedih yang berlebih-lebihan. Ini sebagai orang tua, ini diantara 4 perkara yang harus dihindari. Nah, jika memang tidak ada perubahan, peningkatan, maka mungkin ada yang salah pada diri kita, harus ada yang diperbaiki, dan salah satunya itu adalah kita mulai dari cara kita menyambut
dan menyikapi bulan suci Ramadan. Ini Bapak sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paling tidak ada 3 yang nantinya juga akan ada hubungannya dengan tema kita hari ini terkait dengan hati, itu sangat penting. Yang pertama, cara kita menyambut tadi sudah disampaikan juga disinggung oleh ketua yayasan, ya. Bagaimana kita bisa bergembira, kita senang dalam menyambut bulan Ramadan. Mengapa? Karena Ramadan ini bagian daripada karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran itu ada perintah dari Allah kepada hamba-hambanya untuk bergembira menyambut karunia dan rahmatnya. Dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Dan di antara karunia rahmat Allah itu adalah Ramadan. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan yang ada di dunia ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Itu artinya bergembira saja dalam menyambut bulan Ramadan itu sudah termasuk ibadah yang bersifat batiniyah. Kan nggak capek kan Pak Bu ya? Capek nggak kalau gembira? Enggak. Hanya hati nih merasakan senang, gembira. Ternyata itu sudah mendatangkan pahala. Hanya saja, nah, kegembiraan menyambut bulan Ramadan yang mendatangkan pahala itu, dia tidak hanya dikarenakan alasan-alasan yang bersifat duniawi saja. Ya. Misalnya apa? Banyak di antara kita, ya ini manusiawi sebenarnya, tidak ada yang salah, bukan haram. Banyak manusia itu yang senang dengan datangnya bulan Ramadan misalnya karena banyaknya kuliner, betul? Masya Allah, berbagai macam jenis makanan dan minuman. Makanya Pak Bu, jangan heran di bulan Ramadan berpuasa, tetapi berat badannya gimana? Turun, alhamdulillah. Itu indikasi apa? Indikasi puasanya sukses itu bisa itu. Bapak Ibu, saya kalau Ramadan itu sering menyampaikan materi tentang al-israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Ada 2 hal yang sering saya amati itu terjadi israf ini. Pertama pada hal mengkonsumsi makanan. Ya. Yang kedua dalam hal berbelanja. Jangan terjadi, karena itu kalau kita tarik dalilnya itu banyak dalilnya yang mengatakan tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Tapi ini bukan berarti jangan, ini dah silakan aja dah. Ini normal satu kota. Nanti nggak ada yang nyentuh pula gue ya. Makanlah dan minumlah wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan kata Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan. Makanya saran saya Pak Bu ya, besok bisa tuh timbang berat badannya. Nanti timbang lagi kapan? Jangan nunggu lebaran. Kalau lebaran naik berat badannya itu wajar. Tapi 1 hari sebelum lebaran lah. Naik nggak nih? Kan gitu. Ya kita challenge ya. itu dah takaran. Karena Bapak betulan berlebih-lebihan di sini bukan hanya sekedar apa yang kita konsumsi, tapi termasuk apa yang kita beli, dan bisa jadi itu tidak termakan, terbuang, itu juga berlebih-lebihan. Innal mubadziri wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Seperti itu. Jadi mubadzir ini sebenarnya baik yang terpakai dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi. Jadi salah misalnya begini, kurang tepat. Ada makanan banyak nih, dimakanlah mubadzir. Kan begitu kan? Itu betul, tapi emangnya kalau misalnya dimakan pun itu nggak mubazir. Kalau itu berlebih-lebihan juga, itu termasuk tabdzir. Tabdzir itu apa? Boros, berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan. Jadi maksud saya yang normal-normal saja, ya. Berbuka misalnya dengan minuman, es buah, es teler, es kelapa. Oh itu dah. Ya, tinggal dibagi hari-harinya. Hari ini jadwalnya apa? Es kelapa. Jangan 1 hari udah, ya Allah. Ini termasuk menahan juga. Nah, berapa banyak orang yang bisa menahan
di waktu siangnya, tetapi tidak bisa menahan di waktu malamnya. Padahal kan kita juga berpuasa di siang hari itu untuk melatih kita. Masa kita malamnya langsung balas dendam? Kan gitu Pak Bu ya. Nah ini, ada orang yang bergembira seperti itu, dan itu sekali lagi manusiawi, banyak kuliner. Lalu ada juga orang yang senang karena bisa, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini bukan juga sesuatu yang haram, berjualan, berdagang, ya enggak? Apalagi ibu-ibu yang senang masak tuh, hobi masak, buat lauk, kan kue, ini sah-sah saja, ya. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, kalau hanya seperti itu alasan kita senang dalam menyambut bulan Ramadan, maka demi Allah, bukan hanya orang Islam yang senang seperti itu, non-Muslim pun senang. Yang tidak Islam pun bisa jadi punya alasan yang sama. Saya kalau di Mujahidin itu, tahu Pak Bu ya, ada tempat jualan takjil itu, atau di tempat-tempat yang lain mungkin Bapak Ibu pernah melihat, itu banyak saudara-saudara kita yang bukan Muslim, itu juga beli takjilan. Tahu Pak Bu ya? Ciri-cirinya gimana Ustaz? Tahu lah gimana, nggak perlu ditanya lah. Masa kepada non-Muslim jangan beli di sini, tertutup untuk ya kan? Nggak gitu juga. Ini kan hal muamalah. Jual beli, boleh-boleh saja. Bahkan juga senang mereka dalam berdagang. Wah, non muslim coba lihat itu, toko-tokonya semakin ramai, omsetnya naik kalau Ramadan. Jadi maksud saya jangan sampai kita orang beriman senangnya itu hanya karena urusan duniawi. Tetapi senanglah, gembiralah atas dasar iman, karena perkara-perkara ukhrawi. Misalnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah dikatakan begini, kana yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Rasulullah memberikan kabar gembira. Oh ini kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan. Apa bentuk keberkahan itu? Di antaranya faradallahu alaikum siyamahu, kata Rasulullah. Allah wajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kalau dengar kata wajib itu membebani atau justru sebagai suatu peluang buat kita? Wih, orang beriman semua peluang. Kalau orang yang setengah-setengah imannya, aduh, wajib pula. Wajib. Nah, kita jelaskan kenapa ini suatu keberkahan, peluang bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Sama nggak kira-kira nilai ganjaran pahala antara yang wajib dengan yang tidak wajib? Sama nggak? Sama nggak Pak Bu? Beda. Jangan lihat dosanya. Ini peluang, kita cari itu pahalanya. Artinya apa? Sekalipun selama ini kita berpuasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa apa lagi? Daud. Ya, rajin kita seperti itu. Nah, maka itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa Ramadan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, satu-satunya ibadah yang pahalanya tak terhingga, tak terbatas hanya puasa. Kok bisa? Coba bayangkan tadi puasa apa? Meninggalkan sesuatu yang tadinya dibolehkan, biasa kita lakukan. Makan, minum, bahkan sesuatu yang tadinya mohon maaf itu menjadi ibadah lagi bagi kita. Ustaz udah berumah tangga Ustaz? Ya. Udah berumah tangga? Oh udah paham berarti. Iya, itu harus ditinggalkan di siang harinya. Haram hukumnya. Tetapi begitulah ketundukan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, itu pun dijauhinya. Maka kata Allah, ana ajzibih, aku yang akan membalasnya. Kata Rasulullah, amalan anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kecuali puasa. Itu tadi alasannya, karena ketundukan yang luar biasa dari seorang hamba. Maka Allah pun mengapresiasinya dengan nilai yang tak terhingga. Ini peluang Bapak Ibu sekalian bagi orang yang beriman. Maka lihat ini bukan sebagai beban, tapi peluang. Itu berpuasa. Berikutnya, bulan Ramadan kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Artinya apa?
Seorang hamba berpeluang besar akan memasuki surganya Allah Ta'ala melalui amalan-amalan di bulan Ramadan. Itu sangat berpeluang. Dan seorang hamba sangat berpeluang dia berubah, meninggalkan kemaksiatan, kejahatan yang selama ini mungkin biasa ia lakukan. Sehingga apa? Dia lepas daripada ancaman api neraka. Ini peluang juga. Ya, terhindar. Lalu apa? Wa tughallu fihi syayatin, kata Rasulullah. Ya, setan-setan dibelenggu. Ya Allah, Allah sudah latih kita. Lalu apalagi Allah bantu kita agar mudah dalam menjalani pelatihan tersebut. Setan-setan. Ya, Ustadz, bulan Ramadan ada juga orang yang berbuat kejahatan. Jangan lupa kita ini pernah dilatih. Bahkan naudzubillah bisa-bisa menjadi kadernya setan. Karena sudah terbiasa. Tapi juga ada para ulama mengatakan yang dibelenggu itu bukan semua setan, tapi pentolan-pentolannya seperti itu. Ya. Dan keberkahan lainnya dari bulan Ramadan adalah ini luar biasa. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Tadi Pak Ketua Yayasan sudah singgung, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin siapa sih di antara kita yang tidak paham tentang Lailatul Qadar? Paham Pak Bu ya? Sering mendengarnya. Bahkan imam itu selalu membacanya ketika sudah pertengahan ke atas ya, bulan Ramadan. Selalu membaca itu. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita berusaha untuk mendapatkannya? Selama ini kan kita ketahui saja. Tapi pernah nggak selama ini kita berusaha, ya, berjuang untuk mendapatkannya? Saya pernah baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada riwayat yang menyebutkan suatu ketika Rasulullah dinampakkan usia umat-umat terdahulu. Ada yang ratusan tahun, ada yang ribuan tahun. Maka Rasulullah berpikir, wah kalau dulu umat terdahulu usianya ratusan bahkan ribuan tahun, maka peluang amalnya itu sangat besar. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad baina sittin was sab'in, hanya antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit, kata baginda Rasulullah. Maka Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberikan satu waktu yang begitu berkah, yang jika seorang hamba memaksimalkan ya waktu tersebut, maka usia amalan umat-umat terdahulu itu kalah. Ini keberkahan usianya umat Nabi Muhammad. Kita hitung-hitungan Pak Bu. Ya, ini agar logis saja, agar logis. Karena memang urusan agama itu ada yang bisa masuk dalam akal kita, ya, logis, agar kita bisa percaya. Tapi ada juga yang nggak logis. Maksudnya nggak bisa kita menerima dengan akal, tapi hanya dengan iman saja. Misalnya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj itu nggak logis, nggak bisa. Ilmu pengetahuan pun nggak dapat itu. Tapi kita dituntut untuk apa? Iman. Kita meyakini saja. Nah begini. 1000 tahun itu kan kurang lebih 1000 bulan, mohon maaf, itu kan kurang lebih 83 tahun. Bayangkan Pak Bu, kita beribadah dalam 1 tahun itu, tapi bukan berarti ini ibadah hanya ini ya, tapi untuk mendapatkan keutamaannya 1 malam saja, dan itu bukan harus 1 malam full, tidak. Sebentar pun itu bisa, asalkan apa? Seorang hamba tersebut benar-benar mencari dan mengharapkan keutamaan tersebut dari Allah Ta'ala, ya, benar-benar berharap sekali. Lalu itu kan 83 tahun mendapatkan keutamaannya. Usia kita saja Pak Bu itu belum tentu 83. Itu kalau sekali. Kita hidup kan nggak setahun, nggak 2 tahun. Kita ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun usianya. Bisa jadi ada 10 kali kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Berarti 83 kali 10, 830 tahun. Udah, itu baru 10. Kalau kayak Pak Cep, saya yakin lebih itu, bisa 20. Ya, amin, 20 kalikan 83, 1660 tahun. Bang Ai lebih lagi 30 tahun kalikan 83, 2490 tahun. Itu udah bisa mengalahkan amal dan juga usia umat-umat terdahulu. Ini luar biasa, Lailatul Qadar, jangan dilewatkan. Nah, ini cara kita pertama dalam menyambut bulan Ramadan, bergembira. Tetapi itu tadi, jangan hanya bergembira karena alasan-alasan duniawi.
meskipun itu dibolehkan, ya itu manusiawi, sah-sah saja. Lalu yang kedua, cara kita menyambut bulan Ramadan adalah